Perang dingin antara Jokowi dan Surya Paloh, manuver gelap keduanya dibongkar elit Megawati. Ngeri. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh yang benar. Terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah periodisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudah ini tuh, bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita. Tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang seribu sekali. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar kehidupan ini. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Jokowi versus Surya Paloh, saya terus terang galau. Bukan saja galau, takut. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka punya bakat untuk membalas. Ambil aja contoh Surya Paloh yang dari awal puluhan tahun bersama saya, waktu 98, kemudian Panglima Sapri mau memeriksa Surya Paloh di Keramat 5, itu seumur hidup diingat Surya. Pembalasannya media Indonesia, Metro, tidak ada cerita Sapri. Jokowi ada kesamaan. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anung, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi. Gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, kata Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Olehannya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus.
Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang, benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada Jokowi. Politikus PD Perjuangan Pandan Nababan hanya bisa bergidik ketika mendengar adanya kemungkinan konflik antara Joko Widodo alias Jokowi dengan Surya Paloh. Hal ini dikatakannya karena dirinya sendiri kenal dengan kedua tokoh tersebut, bahkan keahliannya dalam membalas dendam. Dua-duanya saya kenal dalam track record hidup mereka. Mereka punya bakat untuk membalas itu ngeri, kata Pandan Nababan. Hal itu dikatakan Pandan Nababan dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Senin 21 November 2022 lalu. Dia mencontohkan kasus relasi antara Jokowi dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pada tahun 2017 lalu, Jokowi dibuat jalan kaki ke lokasi acara HUT TNI di Cilegon. Sebagai balasannya, Jokowi membuat malu Gatot dalam pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Pesta pernikahan itu, kata Pandan Nababan, Gatot ditempatkan bersama anggota-anggota DPR dan staf kedutaan besar. Lanjut cerita Pandan Nababan soal Surya Paloh yang mengaku sudah puluhan tahun kenal dengan ketum Nasdem itu. Ambil contoh waktu 1998 ketika Panglima Syarif mau memeriksa Surya Paloh di Keramat 5 itu seumur hidup diingat Surya, ujar Pandan. Pembalasannya, media Indonesia Metro tidak akan cerita Syarif itu true story, sambung Pandan. Berlanjut, Pandan juga mengungkap sifat Surya Paloh terhadap SBY yang dirasakan telah menugaskan Jaksa Agung untuk memeriksanya. Pandan Nababan juga mengaku tak terkejut jika Presiden Jokowi tak datang atau bahkan mengirim video ucapan HUT Nasdem ke-11 yang jatuh pada 11 November 2022 lalu. Faktanya, hingga saat ini memang tak ada lagi kabar apakah Jokowi sudah mengucapkan selamat ulang tahun atau belum untuk HUT Nasdem. Surya Paloh sebelumnya juga sudah mengakui bahwa Presiden Jokowi belum mengirimkan ucapan HUT Nasdem.